AC Milan resmi gaet Ardon Jazari dari klub Brugge. AC Milan akhirnya resmi menempatkan tanda tangan gelandang muda berbakat Ardon Jazari dari klub Brugge. Kabar ini dikonfirmasi oleh jurnalis kenamaan Fabrizio Romano melalui akun media sosialnya, menandai berakhirnya saga transfer yang cukup panjang dan penuh spekulasi. Setelah negosiasi intens dalam beberapa pekan terakhir, AC Milan dan klub Brugge akhirnya mencapai kesepakatan final. Klub Belgia tersebut menerima tawaran total senilai 39 juta euro termasuk bonus dan variabel lainnya. Dengan kesepakatan ini, Ardon Jazari kini telah mendapat izin untuk melakukan perjalanan ke Italia guna menjalani tes medis sebagai tahap akhir sebelum peresmian transfer. Pemain internasional Swiss itu dikabarkan memang hanya ingin bergabung dengan Rossoneri, meskipun sebelumnya sempat menerima tawaran dari klub-klub Premier League dan Bundesliga. Keteguhannya memilih Milan menjadi bukti ambisi sang pemain untuk berkembang di bawah proyek baru Rossoneri. Transfer Jazari sendiri disebut sebagai salah satu target utama AC Milan di jendela transfer musim panas ini. Pemain berusia 22 tahun itu dianggap memiliki kualitas teknis dan visi permainan yang mampu memberikan dimensi baru di lini tengah tim. Christian Komoto resmi dipinjamkan ke Spezia hingga 2026. AC Milan secara resmi mengumumkan bahwa bek muda mereka Christian Komoto telah bergabung dengan Spezia Calcio dengan status pinjaman hingga 30 Juni 2026. Kepastian ini diumumkan melalui kanal resmi klub dan menjadi bagian dari strategi pengembangan pemain muda Rossoneri. Menariknya, sebelum proses peminjaman disepakati, Milan terlebih dahulu memperpanjang kontrak Komoto hingga 30 Juni 2028, menandakan bahwa sang pemain masih masuk dalam rencana jangka panjang klub. Langkah ini menjadi win-win solution. Spezia mendapat tambahan amunisi di lini tengah untuk 2 musim ke depan, sementara Milan memastikan bahwa aset mudanya terus mendapatkan menit bermain di level kompetitif sekaligus tetap terikat secara kontraktual. Komoto sendiri dianggap sebagai salah satu talenta potensial di Akademi Milan. Kepindahannya ke Spezia diharapkan menjadi ajang pembuktian dan pengembangan kemampuan sebelum nantinya mungkin kembali memperkuat Rossoneri di masa depan. Yacine Adli tolak Rusia, fokus ke Sassuolo atau Verona. Gelandang AC Milan Yacine Adli semakin mendekati pintu keluar dari San Siro. Menurut laporan dari calciomercato.com, Adli telah menolak tawaran dari klub Rusia dan kini mengarahkan tujuannya ke kedua destinasi yang dianggap paling realistis, yakni Sassuolo dan Hellas Verona. Kedua klub Serie A tersebut disebut sebagai pilihan paling konkret dan kredibel bagi sang pemain. Baik Sassuolo maupun Verona diyakini mampu menawarkan menit bermain lebih banyak serta peran penting di lini tengah. Hal yang sulit didapat Adli di Milan dalam beberapa musim terakhir. Meski demikian, hingga saat ini belum ada penawaran resmi yang masuk ke meja manajemen Milan. Di sisi lain, pihak AC Milan menunggu langkah konkret dari klub-klub peminat sebelum membuka ruang negosiasi lebih lanjut. Adli sendiri diyakini terbuka untuk pindah demi mendapatkan kontinuitas bermain, terutama dengan usianya yang masih berada di fase penting perkembangan karir. Keputusan akhir kemungkinan akan bergantung pada tawaran yang masuk, proyek yang ditawarkan klub tujuan, dan tentu saja restu dari manajemen Milan. Ismail Benacer tolak tawaran menggiurkan dari Al Ittihad. Sebuah kabar mengejutkan datang dari bursa transfer AC Milan. Gelandang Ismail Benacer dilaporkan menolak tawaran senilai 20 juta euro dari klub Arab Saudi Al Ittihad, seperti diberitakan oleh Gazzetta dello Sport. Tawaran dari Al Ittihad tersebut jauh lebih besar dibanding proposal awal yang hanya berupa kesepakatan pinjaman. Klub Timur Tengah itu berupaya melakukan pendekatan serius untuk merekrut Ismail Benacer secara permanen, mengingat potensinya yang masih bisa dikembangkan. Namun keputusan akhir ada di tangan sang pemain, dan secara mengejutkan Ismail Benacer menolak mentah-mentah tawaran tersebut. Padahal sebelumnya ia sempat menyatakan ketertarikan untuk berkarir di Timur Tengah yang membuat penolakannya kali ini cukup tidak terduga. Penolakan ini disinyalir bukan soal nilai finansial, melainkan lebih pada ambisi pribadi dan keinginannya untuk bertahan di Eropa serta membuktikan diri di level tertinggi bersama Milan. Sikap tegas Ismail Benacer ini menunjukkan bahwa ia masih fokus pada pengembangan karirnya di kompetisi yang lebih kompetitif dan belum tertarik untuk pindah ke liga yang kerap dianggap sebagai destinasi akhir karir pemain.
AC Milan sisakan klausul penting dari penjualan Mattia Liberali. Proses transfer Mattia Liberali ke klub Serie B Catanzaro hampir rampung. Menurut laporan dari jurnalis Nicolo Sira, jadwal tes medis dan penandatanganan kontrak telah ditetapkan pada hari Selasa ini. Pemain muda jebolan Akademi AC Milan ini akan menandatangani kontrak jangka panjang hingga 2029 bersama Catanzaro. Transfer ini menjadi langkah penting bagi Liberali dalam mencari menit bermain reguler dan mempercepat proses perkembangan karirnya di level profesional. Meskipun melepas sang pemain, AC Milan tetap memasukkan klausul penting dalam kesepakatan, yakni hak 50% dari hasil penjualan di masa mendatang. Ini menunjukkan bahwa Milan masih percaya pada potensi jangka panjang Liberali dan tidak menutup kemungkinan untuk mengambil keuntungan jika sang pemain bersinar di masa depan. Transfer ini juga mencerminkan strategi Milan dalam mengelola talenta muda, memberikan kesempatan berkembang di klub lain sambil tetap menjaga keterikatan finansial terhadap prospek-prospek yang menjanjikan. Warren Bondo tolak tawaran Cremonese, ingin bertahan di AC Milan. Gelandang muda AC Milan Warren Bondo dikabarkan telah menolak tawaran dari klub Serie B Cremonese. Menurut laporan dari jurnalis Anto Vitiello, Bondo menunjukkan keinginannya yang kuat untuk bertahan di Milan dan memperjuangkan tempatnya di skuad utama. Meski peluang bermain reguler belum sepenuhnya terbuka, Bondo yakin bahwa ia bisa berkembang dan mendapat kesempatan di bawah pelatih baru musim ini. Keputusannya untuk menolak pindah menunjukkan tekad dan ambisi tinggi dari pemain muda asal Prancis tersebut. AC Milan sendiri masih mempertimbangkan komposisi lini tengah untuk musim 2025-2026 dan dengan sikap Bondo ini bisa menjadi sinyal positif bagi manajemen Milan bahwa ia siap bersaing dan memberikan kontribusi lebih besar jika mampu tampil konsisten dalam latihan dan pertandingan pramusim. Bukan tidak mungkin Bondo akan menjadi bagian dari rotasi lini tengah Rossoneri musim ini. AC Milan siap tingkatkan tawaran untuk Zacchary Atikame. Menurut jurnalis terpercaya Fabrizio Romano, AC Milan semakin serius dalam upayanya merekrut Zacchary Atikame dari klub Swiss Young Boys. Rossoneri dikabarkan siap meningkatkan tawaran mereka demi mencapai kesepakatan dalam waktu dekat. Young Boys sendiri telah memberitahu Milan pada pagi hari ini bahwa mereka menginginkan nilai awal transfer melebihi 7 juta euro. Negosiasi masih berlangsung, namun Milan diyakini akan segera mengajukan tawaran baru sesuai permintaan tersebut. Menariknya, situasi ini semakin menguntungkan Milan karena Atikame sendiri hanya ingin bergabung dengan Rossoneri. Sang pemain telah menunjukkan keinginannya secara jelas yang bisa menjadi faktor kunci dalam mempercepat kesepakatan. Pemain muda berbakat ini dipandang sebagai investasi jangka panjang oleh Milan, sejalan dengan strategi klub yang terus membangun skuad kompetitif berbasis pemain muda potensial. AC Milan anggap Mike Maignan pilar utama proyek Allegri. AC Milan tengah bersiap untuk memperkuat fondasi skuad mereka dengan memperpanjang kontrak kiper utama Mike Maignan. Meskipun kontraknya saat ini masih berlaku hingga Juni 2026, manajemen klub tidak ingin menunggu terlalu lama untuk mengamankan masa depannya di San Siro. Menurut laporan dari jurnalis Nicolo Sira, pelatih Massimiliano Allegri bersama Direktur Olahraga Ilitari melihat Mike Maignan sebagai sosok kunci dalam proyek jangka panjang Rossoneri. Konsistensinya di bawah Mister Gawang, kemampuan membangun serangan dari belakang dan kepemimpinannya di lapangan menjadikan Mike Maignan tidak tergantikan dalam struktur tim. AC Milan berencana membuka kembali negosiasi dengan agen sang pemain pada musim gugur mendatang. Tujuannya adalah menyepakati perpanjangan kontrak yang tidak hanya memperpanjang masa baktinya, tetapi juga menyesuaikan nilai kontraknya agar sesuai dengan peran penting yang ia mainkan. Langkah proaktif Milan ini juga menjadi sinyal bahwa klub ingin menghindari situasi sulit di masa depan, seperti kehilangan pemain penting secara gratis atau di bawah nilai pasar. Perpanjangan kontrak Mike Maignan dipandang sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas tim dan mempertahankan pemain bintang di tengah tekanan persaingan antar klub elit Eropa. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.